Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, Oma, Opa, dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik ya, luar biasa. Ya, pertama-tama sebelum saya masuk pada sebuah renungan yang mau saya tawarkan, pertama saya mau mengucapkan profisiat, ya, selamat nih. Selamat kepada Anda semua, ya, baik yang di gereja maupun yang di GKP lantai 4, 3, 2 sampai di bawah. Selamat atas kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan ya, mengikuti perayaan Trihari Suci sampai malam hari ini. Ya, jadi selamat, tepuk tangan dong. Harus diselamatkan ya, karena butuh kesetiaan, ya, butuh kesetiaan, ketekunan, bukan hanya mengikuti, tetapi juga mau masuk ke dalam perayaan yang sedang dirayakan. Dan saya juga mengucapkan selamat atas liturgi yang sudah terjadi, yang dirayakan juga dengan sangat baik, sehingga membantu umat juga bisa masuk ke dalam masing-masing bagian yang sedang dirayakan. Sampai-sampai tadi siang saya dalam tanda kutip ya, ditegur. Ditegur sama seorang ibu, dia bilang, "Romo, kemarin Romo Jumat Agung yang kedua, homilinya kok begitu sih? Singkat sih Romo, cuman menusuk sampai ke dada." Banyak yang nangis Romo katanya. Iya ya. Ya puji Tuhan kalau gitu, bukan saya yang bikin Anda nangis, tapi Tuhan sendiri yang bikin Anda nangis. Juga liturgi hari ini kita rayakan secara meriah, dimulai dengan suasana yang gelap. Ya. Itulah lambang dan tanda sebelum Allah berfirman semuanya gelap. Dan jadilah terang, cling, tadi ya terang langsung, cling, nah itulah, jadilah terang. Siapa yang tahan hidup dalam kegelapan kayak gitu? Nggak ada yang tahan. Tadi saya lihat dari depan itu udah banyak yang gelisah ya. Kapan ini lampu dinyalain ya kan? Bacanya gimana? Nggak jelas. Saya dengar suara-suara dari sebelah kiri, mungkin juga ada yang ngantuk ya. Sekali lagi sabar. Pada saatnya lampu akan dinyalakan. Ingat tadi dalam bacaan, rancanganku bukan rancanganmu, ya kan? Ya kan, pikiranku bukan pikiranmu. Maka tadi ketika kemuliaan dinyanyikan semua terang, ya. Mulai dari bacaan pertama, 2, 3, nyala sebagian. Karena itulah lambang Allah yang mewahyukan dirinya baru sebagian. Terangnya pun sebagian. Ketika kemuliaan dikumandangkan, Allah mewahyukan penuh, utuh, dan sempurna dalam diri Kristus yang kita rayakan hari ini, maka terang menjadi sempurna. Semua terang. Enak kan terang begini? Ya kan? Bacanya enak. Jelas orangnya siapa di sebelah, coba sebelah jelaskan sekarang ya. Tidak khawatir lagi, tidak gelisah, itulah hidup dalam terangnya begitu ya. Nggak gelisah, nggak takut, nggak bingung, tapi jelas semuanya dan berani, tahu arahnya kemana, siapa di sebelah saya. Dan saya bisa mendengar sekaligus membaca firman Tuhan dengan baik. Nah itu ya, itu liturgi kita luar biasa ya. Jadi memang sengaja tadi bilang udah kita matiin aja dulu ya, biar sedikit menderita ya. Bertahan dalam penderitaan itu baik ya. Supaya apa? Supaya tetap percaya bahwa terang akan datang pada saatnya. Nah itu dia, keren ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sekarang saya masuk kepada satu pesan, satu aja pesan yang gak banyak-banyak. Satu pesan yang saya renungkan pada malam Paskah hari ini, yang saya ambil dari Injil Markus. Ya hari ini menarik ya, karena vigili malam Paskah itu bacaan Injilnya mengikuti tahun liturgi. Itu beda dengan Kamis Putih dan Jumat Agung yang selalu diambil Injilnya dari Injil Yohanes. Jadi kalau tahun depan nanti bacaannya dari Lukas karena tahun C, tahun lalu dari A, dari Matius, dan sedangkan tahun ini tahun B maka bacaannya dari Injil Markus. Nah, Markus ini saya harus angkat topi sama Bapak ini ya, penulis Injil Markus, karena dia adalah penulis yang sangat jenius kalau menurut saya. Apa yang menjadi dasar kenapa saya bilang dia jenius? Begini,
Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita dengar dalam bacaan Injil, setelah Yesus dikuburkan, setelah hari Sabat selesai, ada 3 perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome belanja, beli rempah-rempah, lalu rencana mau pergi ke kubur untuk mengurapi jenazah Yesus dan memberi wangi-wangian. Ternyata pagi-pagi benar di sana, ketika mereka sampai di kubur, mereka sempatnya tanya, nanti yang geserin batu siapa nih? Tapi ternyata setelah mereka sampai ke sana, batu sudah bergeser dan mereka terkejut, lalu mereka masuk, ketemu siapa? Nggak disebutkan itu siapa, tapi yang jelas Markus mencatat seorang anak muda yang mengatakan demikian. Ini yang mengatakan demikian. Jangan takut, ini orang udah bangkit ya. Kamu membandingkan dia di sini, dia sudah nggak ada di sini, dia sudah bangkit. Sekarang kamu pergi, katakanlah ya, pergi katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa Yesus sudah mendahului kamu ke Galilea seperti yang telah dikatakannya kepada kamu. Titik. Tadi saya baca itu. Tapi rupanya saudara-saudari yang terkasih, apa yang tadi saya baca itu belum lengkap. Karena di Injil Markus di Alkitab, bahkan di Misale Romawi, itu ada satu kalimat di ayat terakhir di bab 18, ya bab 8 yang tidak masuk dalam Evangeliarium ini. Tadi kan pertanyaannya, katakannya kan kata orang muda ini adalah pergilah dan katakanlah, 3 perempuan, pergi katakan kepada murid-murid dan kepada Petrus pesan ini. Dugaan Anda, ketiga perempuan ini pergi dan mengatakan apa enggak? Pergi, mengatakan, nah itu. Ini pinternya Markus nih. Markus kalau nanti Anda pulang ke rumah, buka Alkitab, Injil Markus, ya, bab 16 ayat 8, ada lanjutannya, ini saya baca dari Misale Romawi ya. Lanjutannya adalah ini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Titik, selesai. Injil Markus selesai di situ. Jadi orang-orang mah ya kalau bikin tulisan mah happy ending ya. Ini sad endingnya. Sad endingnya 3 perempuan itu malah kabur, tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Padahal pesannya jelas, kamu pergi, katakan kepada murid-murid dan Petrus ini gitu. Tapi mereka nggak bikin gitu. Sad ending. Tapi ketika saya melihat ini penulis Markus ini jenius. Kenapa? Karena rupanya dia mau menyampaikan satu pesan rahasia di balik tulisannya ini. Dan saya menemukan demikian Bapak Ibu. Jadi sekarang lewat Injil Markus ini saya jadi tahu mana orang Katolik yang beneran percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit, mana yang tidak. Ya, jangan takut. Takut itu artinya jangan ragu-ragu, ya. Jangan mendua, jangan mikir-mikir. Percaya, pergi katakan, ya. Jadi orang yang percaya sama Tuhan yang bangkit itu bisa dilihat dari orangnya suka mengatakan, memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Tetapi orang yang ragu, yang takut, tidak mengatakan apa-apa. Yang saya maksud adalah bukan mengatakan dengan mulut, tapi katakan dengan hidupmu, katakan dengan bicaramu, katakan dengan perilakumu. Apa yang kamu percaya, itu yang kamu katakan. Katakanlah apa yang kamu percaya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda mungkin memperhatikan kalau saya homili setiap misa hari Minggu, kadang-kadang saya mengulang-ulang dengan sangat yakin betapa besar kuasa sakramen pengakuan dosa di ruangan itu. Kenapa saya berulang-ulang ngomong itu? Karena saya percaya bahwa sakramen pengakuan dosa itu punya kuasa yang besar untuk melepaskan seseorang dari kuasa jahat. Saya percaya, bukan hanya di situ, tapi kalau saya ketemu orang, dia cerita lagi beban berat, lagi susah, lagi apalah gitu. Pertama yang saya ajak dia apa? Ngaku dosa dulu yuk. Ya, baru kita lanjutkan selesai setelahnya gitu ya. Saya juga percaya akan sakramen Ekaristi. Makanya saya ajak umat untuk mencintai Ekaristi.
Apapun yang saya lakukan supaya umat bisa menikmati perayaan Ekaristi. Benerin penyanyiannya, benerin lektornya, bikin AC-nya nyala semua biar nyaman, ya. Tambahin kursinya di atas semuanya nyaman. Supaya umat bisa menikmati Ekaristi. Dari saya, doa dengan baik, nyanyi dengan baik, persiapan Ekaristi dengan baik, supaya saya pun menikmati perayaan Ekaristi. Kemarin hari Kamis Putih, siang, setelah misa Krisma di katedral, saya makan siang sama Frater Robert sama Frater Bona. Ngobrol panjang. Frater Robert ini, insya Allah nih, tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi akan ditabiskan jadi imam. Ya, wih. Makanya lu kerjain tesis yang bener biar selesai. Dia lagi ngerjain tesis supaya selesai baru bisa ditahbiskan. Nah, saya ngobrol-ngobrol sama mereka berdua sebagai seorang kakak kelas. Wah, saya bilang begini, nanti kalau lu udah jadi romo ya, ini kalau lu baru tahbisan nih saya bilang, kamu harus punya pengalaman di mana kamu sungguh percaya akan apa yang kamu rayakan. Kamu harus punya pengalaman, kamu sungguh menikmati apa yang kamu lakukan dalam setiap perayaan sakramen. Kalau kamu sudah bisa melakukan itu, saya jamin tidak ada yang bisa menggoda kamu untuk keluar jadi romo. Wah, gitu. Kenapa saya ngomong begitu? Karena itu yang terjadi pada diri saya, Bapak Ibu. Saya nggak rela untuk kehilangan merayakan mimpin di depan, kehilangan merayakan Ekaristi, gara-gara saya keluar dari imamat saya. Saya nggak rela. Karena saya akan kehilangan itu dan saya akan duduk di sana kalau misa. Saya nggak mau datang jam 1, misalnya jam 3. Saya nggak mau saya. Enak aja. Ngapain saya war-war tempat duduk di sini, ngapain? Ya kan? Ngapain saya coba? Saya nggak mau kehilangan itu. Jadi romo datang 10 menit duduknya enak di depan. Tapi lebih daripada itu adalah sungguh-sungguh merayakan Ekaristi, benar-benar masuk dalam doa yang diucapkan seolah-olah Yesus sedang berdoa bersama dengan saya. Itu yang nggak mau saya hilangkan dan saya nggak mau menyerahkan atas apapun juga gitu ya. Jadi itu yang saya bilang sama Frater Robert. Jadi nanti mungkin dalam perjalanan kamu imamat ada muncul iblis-iblis yang ngomong sama kamu, apa gua keluar aja ya? Aduh, kok yang ini cantik ya misalnya. Aduh, kok yang itu lebih cantik ya? Aduh, masih single lagi? Aduh, udah mapan lagi? Aduh, gimana nih? Nah, keluar aja, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, pikiran ini yang selalu menghalangi saya untuk berbuat onar. Gitu. Saya nggak mau tuh kehilangan ini, privilege ini saya nggak mau. Karena itu yang saya percaya, itu yang mau saya katakan. Dan itu yang mau saya ajak semua orang mengalami. Bahwa Tuhan sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Tuhan yang hidup hadir dalam perayaan Ekaristi. Itulah. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, sekali lagi ingat apa yang disajikan oleh Injil Markus hari ini. Ada 2 model, pergi. Ya, jangan takut, percayalah, pergi dan katakan. Tapi yang satu, takut lalu keluar, pergi dan tidak mengatakan apa-apa. Ya, saya harap kita semua bisa berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita sungguh mau pergi dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit dalam diriku. Lewat perkataan, lewat perilaku, lewat hidup. Mungkin ada pertanyaan juga, Romo, gimana caranya Romo supaya saya percaya? Saya susah untuk percaya, Romo. Nah ini. Kenapa kita bertanya soal itu seolah-olah kita harus apa dulu baru bisa percaya gitu ya. Percaya itu enggak kayak gitu. Percaya itu adalah keputusan yang diambil dengan lompatan iman ya. Di depan saya enggak tahu ada apa, pokoknya saya mau jalan, itu percaya. Saya disuruh lompat sama Tuhan, tapi saya enggak tahu di seberang itu ada apa, tapi Tuhan menyuruh saya lompat, ya saya lompat. Karena nanti baru saya tahu dan mengerti ketika saya sudah percaya, itu baru ya. Umat Israel tadi kita dengar ya, kalau dia takut itu nggak nyebrang Laut Merah nggak jadi itu. Tapi mereka berpegang pada iman Musa. Musa suruh nyebrang, nggak tahu di depan ada siapa nggak ngerti, nyebrang mereka.
Lalu akhirnya betul, setelah nyebrang selamat semua. Lalu kita menyanyikan tadi, karena kekal kasih Allah, baru ngalamin. Oh iya benar juga ya. Coba bayangin kalau Israel percayanya belakangan dulu. Enggak, mana buktinya dulu lah baru saya percaya. Enggak jalan-jalan orang ya. Gitu ya. Maka itu saudara-saudara yang terkasih, percaya enggak usah ditunggu. Percaya itu bisa dilakukan sekarang. Pergilah, katakanlah, sekarang dia bilang ya. Nah itu saudara-saudara yang terkasih, maka nanti liturgi kita akan lanjutkan dengan pemberkatan air baptis yang nanti akan dipercikkan di kita semua sebagai tanda bahwa dosa-dosa kita semua sudah dikubur bersama dengan kematian Yesus, dan sekarang Yesus mengajak kita untuk bangkit lagi menjadi orang yang percaya lagi. Ayo percaya lagi ya. Ayo sekarang pergilah. Jadilah orang yang berani mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dalam hidupku. Nanti kita akan mengulangi janji baptis, dan semoga janji baptis itu kita ingat sampai akhir hayat kita. Tuhan memberkati. Amin.